Puluhan juta orang dari Afrika dibawa ke Amerika buat dipaksa kerja tanpa dibayar. Mulai dari berkebun sampai bersih-bersih di rumah. Ya, perbudakan. Sejarah gelap manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sampai akhirnya tahun segini PBB ngelarang perbudakan dalam bentuk apapun. Tapi sekarang, apakah perdagangan manusia udah musnah sepenuhnya? Sayangnya enggak. Nyatanya masih ada puluhan juta orang yang ditipu dan direkrut lalu dijual kepada oknum tertentu buat jadi pekerja paksa, pekerja seks, ataupun diambil organnya. Jumlah segitu setara kayak jumlah penduduk di Jabodetabek. Oke, tapi kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini, masih ada banyak orang atau perusahaan licik yang nyari buruh bergaji rendah biar bisa dapetin keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, mereka-mereka ini suka nyari target orang-orang yang rentan buat dijadiin pekerja paksa. Pekerja yang hampir nggak dapat gaji dan disuruh kerja terus-menerus. Ya, kayak budak. Terus ada juga orang-orang jahat di pasar gelap yang nyari pekerja seks, bahkan sampai organ manusia. Inilah alasan kenapa perdagangan orang itu masih ada. Keuntungannya bisa sampai triliunan rupiah setara sama nilai perusahaan-perusahaan ini. Oke, tapi gimana cara mereka bisa dapetin orang buat dijual? Ada beberapa cara yang populer. Awalnya mereka bakal ngedeketin dengan pura-pura jadi temen, bahkan pacar. Terus korbannya bakal dibaik-baikin biar lengah. Bisa juga pakai lowongan kerja palsu. Korban yang rentan diiming-imingin gaji besar dan banyak keuntungan. Tapi ternyata mereka malah ditipu mentah-mentah dan malah jadi menderita. Bahkan, pelaku utama bisa juga ngebayar perantara yang bakal dikasih komisi kalau bisa dapat mangsa. Ngeri banget. Oke, gimana dengan Indonesia? Apakah pernah ada kasus-kasus perdagangan orang di negara 62? Sayangnya, ada. Ada puluhan perempuan yang kemakan tipuan lowongan kerja di salon, tapi mereka malah dipaksa jadi pekerja seks. Terus ada juga yang sempat bikin geger se-internet. Puluhan orang dikurung dan dijadiin pekerja paksa di perkebunan sawit sama mantan bupati di Langkat, Sumatera Utara. Para korban ini dikurung, dikerangkeng di rumah sang bupati dan karena disiksa, nyawa 6 orang melayang. Ya, ternyata perdagangan manusia belum sepenuhnya lenyap dari muka bumi, meski udah banyak juga upaya buat ngilanginnya. Sebelum ini benar-benar bisa dibasmi, kita harus waspada sama lowongan-lowongan kerja yang mencurigakan. Dan seperti biasa, terima kasih.